Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi insyaallah kali ini ana akan membahas tentang ulama Rabbani dan ulama su. Cara bahasa dalam bahasa Arab, ulama merupakan jamak dari kata alim. Akan tetapi perbedaan dari alim dan ulama adalah seperti ini. Perbedaannya, alim itu adalah orang yang pintar, akan tetapi dia belum tentu menyampaikan ilmunya tersebut. Nah, kalau ulama, dia itu orang yang tingkat level tinggi dari alim. Dia itu orangnya pintar, akan tetapi dia itu menyebarkan ilmu-ilmunya tersebut atau mendakwahkannya. Perlu kita ketahui, ulama merupakan pewaris para nabi. Kenapa ulama merupakan pewaris para nabi? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan perlu kita ingat bahwasanya tugas para nabi ialah berdakwah, membimbing dari zaman kegelapan menuju ke zaman penuh cahaya, yaitu dengan cahaya Islam. Dan cahaya Islam tidak cukup dengan hanya perjuangan dakwah para nabi, akan tetapi terdapat penerusnya, yaitu para ulama. Namun perlu kita ketahui tentang ulama. Sebenarnya ciri dari seorang ulama itu sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang takut kepadanya ialah seorang ulama. Kenapa ulama digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut kepadanya? Karena para ulama itu tidak akan berdakwah, tidak akan berfatwa, tidak akan beribadah kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan takut bila ia berfatwa atau berdakwah atau beribadah sedangkan Allah murka kepadanya. Itulah kehebatan seorang ulama. Kemudian contoh-contoh lain dari seorang ulama adalah ketika ia beribadah, berdakwah dan melakukan amal soleh lainnya, ia tidak mengharap kecuali untuk mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan pahala akhirat. Dan seorang ulama yang baik juga ketika ia tidak terlalu tergiur dengan kehidupan dunia ini. Dan ciri dari seorang ulama adalah ketika ia tawadhu atau rendah hati, dan ia tidak sombong, dan juga dia yang tidak suka terhadap pujian, dan dia yang selalu mendoakan guru-gurunya atas ilmu yang ia telah raih. Itulah mengapa seorang ulama yang baik disebut ulama Rabbani, karena ia tidak mengharap sesuatu kecuali dari Tuhannya yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hadis Rasulullah SAW ada yang sangat Rasulullah SAW khawatirkan dibandingkan Dajjal. Apa itu? Yaitu ulama su. Apa itu ulama su? Ulama su diambil dari kata sayyi, yaitu ulama yang jahat. Apa saja bentuk kejahatan darinya? Imam Al-Ghazali telah menyebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, ia menggunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak hartanya, yakni ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sarana duniawi. Yang kedua, ia gunakan ilmunya untuk berbangga-bangga dengan kedudukannya. Yang ketiga, ia menyombongkan dirinya dengan besarnya jumlah pengikutnya. Yang keempat, dia masih mengira bahwasannya dia memiliki posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ciri-ciri pakaian dan kepandaiannya berbicara seperti ulama. Padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batinnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan memberikan kita guru, seorang ulama yang Rabbani, ulama yang cerdas, bukan ulama yang su. Dan bila ada yang ingin menjadi ulama, semoga Allah jadikan ulama yang Rabbani dan bukan ulama yang su. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wallahu a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.